Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman NU Online, pada segmen kali ini saya Aris Abrodokroni sudah bersama dengan Dr. Muhammad Fikih Ardiansyah. Beliau adalah seorang pakar dalam ilmu fikih siasah. S1 beliau di Fakulti Universitas Al-Azhar, lalu S2-nya di Fakultas Dirosat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu beliau melanjutkan S3 di UIN Wali Songo dalam bidang studi Islam dengan konsentrasi fikih siasah. Nah, pada segmen kali ini kita akan bahas tentang syarikat Islam dan bagaimana respon ulama terdahulu atas organisasi tersebut. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Fikih. Waalaikumsalam Mas Aris. Nah, Pak Fikih, Anda di dalam disertasi menulis tentang syarikat Islam. Bisa Anda jelaskan mengapa Anda memilih untuk membahas tentang syarikat Islam? Ya, perlu kita lihat kondisi sosial dan politik yang terjadi di masa Hindia Belanda saat itu, di mana pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan pribumi untuk mendirikan organisasi, untuk berorganisasi atau dikenal dengan politik etis. Dalam hal ini para ulama dan tokoh bergerakan tidak melewatkan begitu saja. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendirikan organisasi-organisasi. Di antaranya adalah Budi Utomo yang diprakarsai oleh para priai Jawa ketika itu. Kemudian ada Syarikat Islam. Kenapa kok Syarikat Islam? Karena memang satu organisasi yang salah satu organisasi yang besar diikuti oleh para umat Islam ketika itu adalah Syarikat Islam, dan kita dapat belajar banyak dari apa yang terjadi dalam Syarikat Islam, problematika yang terjadi dalam internal maupun eksternal Syarikat Islam. Itu menarik sekali untuk dikaji karena hal tersebut selalu bergulir di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan hingga saat ini. Ya. Baik Pak Fikih, mungkin bisa Anda sampaikan siapa aktor yang berada di balik pendirian Syarikat Islam, kapan Syarikat Islam itu didirikan, dan seperti apa suasana keagamaan pada saat itu sehingga aktor-aktor tersebut perlu untuk mendirikan Syarikat Islam. Syarikat Islam ini didirikan tahun 1905. Awalnya itu bukan Syarikat Islam tapi Syarikat Dagang Islam. Kemudian berkembang, bukan hanya fokus pada dagang saja, akhirnya fokus dalam pergerakan sosial kemasyarakatan, kemudian bermetamorfose menjadi Syarikat Islam ini tahun 1912. Nah, secara resmi tercatat dalam notaris Hindia Belanda itu organisasi ini berdiri tahun 1912. Pendirinya ketika itu adalah Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Solo. Kemudian menggandeng Cokro Aminoto, Hos Cokro Aminoto, itu kemudian menjadi Syarikat Islam. Organisasi ini tentunya memberikan spirit luar biasa bagi umat Islam yang ada di Nusantara, karena belum ada suatu wadah organisasi yang menyatukan umat Islam ketika itu. Demikian. Iya, menarik sekali Pak Fikih. Jadi lalu bagaimana kemudian respon ulama pada saat itu? Kita tahu Syarikat Islam yang disampaikan Pak Fikih berdiri tahun 1912, dan sedangkan NU berdiri belasan tahun setelahnya. Lalu begitu juga dengan Muhammadiyah. Yang saya tanyakan bagaimana kemudian respon ulama pada saat itu atas berdirinya Syarikat Islam. Ketika organisasi ini muncul, itu ada kalangan dari ulama yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung atau sebaliknya malah mencegah orang-orang untuk bergabung dalam Syarikat Islam. Yang pertama yang mendukung itu diantaranya adalah Sayyid Utsman. Beliau adalah mufti Betawi.
kemudian ada Syekh Muhtar At-Thorid Al-Buguri, seorang ulama dari Bogor. Beliau mukim lama di Mekah. Kemudian yang sebaliknya, yang tidak mendukung itu dari kalangan tarekat Naksabandiyah, pengikut-pengikut tarekat Naksabandiyah. Ada yang menarik, bukan hanya pengikut tarekat Naksabandiyah, akan tetapi Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, waktu itu belum berdiri Nahdlatul Ulama. Ketika itu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu menulis risalah khusus tentang syarikat Islam, di mana beliau mencegah orang-orang awam ini untuk bergabung dalam syarikat Islam. Ya. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa tarekat Naksabandiyah cenderung menolak atas pendirian syarikat Islam. Mungkin bisa Anda sampaikan apa motivasi atau faktor yang melatar belakangi penolakan tersebut? Memang tidak ada data yang spesifik yang menunjukkan penolakan tersebut. Hanya tokoh sejarawan A.P. Korver itu menyebutkan tarekat Naksabandiyah yang menolak syarikat Islam. Akan tetapi jika kita telusuri lagi tentang ulama yang mencegah orang-orang awam itu untuk bergabung, itu yang ada buktinya itu adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu secara terang-terangan beliau menulis risalah, namanya risalah Kaful Awam Anil Khawdi fi Sirkatil Islam, yang artinya mencegah orang-orang awam untuk bergabung pada syarikat Islam. Akan tetapi ada hal yang menarik setelah itu setelah tulisan Hadratus Syekh ini sampai di tangan gurunya Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, itu Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi ini menanggapi. Beliau menulis risalah tanggapan untuk risalah Kaful Awam ini. Beliau beri judul risalah Tambihul Anam fi Raddi ala Kafil Awam. Ini risalah Tambihul Anam untuk menanggapi risalah Kaful Awam tadi. Sehingga berbagai argumen-argumen yang disampaikan oleh Hadratus Syekh ini beliau tanggapi. Dan di akhir ada yang menarik lagi, di akhir tulisan beliau itu beliau menjelaskan bahwasanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini menarik pendapatnya, yang awalnya beliau mencegah orang awam untuk bergabung pada syarikat Islam, kemudian beliau membiarkan orang-orang awam. Bahkan kita tahu murid-murid beliau itu juga menjadi pengurus syarikat Islam. Salah satunya adalah Kiai Wahab Hasbuah. Beliau menjadi pengurus syarikat Islam di Hijaz, di Makkah. Kemudian ada Kiai Abdul Halim, kemudian ada Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Itu bukti bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membiarkan murid-muridnya itu untuk bergabung dalam syarikat Islam ketika itu. Memang ketika itu belum ada Nahdlatul Ulama, tapi kita ketahui bahwasanya banyak sekali tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut serta sebelumnya di dalam syarikat Islam. Baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari bahkan menulis sebuah kitab yang berjudul Risalatu Kafil Awam, yang di situ menjelaskan kenapa alasan-alasan beliau menolak syarikat Islam. Mungkin Pak Fikih bisa jelaskan poin-poin atau alasan yang diutarakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab tersebut sehingga beliau menolak kehadiran syarikat Islam. Dalam risalah Kaful Awam ini ada 10 poin dan 6 peringatan bagi umat Islam terkait dengan syarikat Islam. Tapi kita dapat ringkas, ada bisa menjadi 4. Yang pertama terkait dengan sumpah-sumpah yang dilakukan oleh anggota syarikat Islam. Itu beliau anggap mereka
yang bergabung dalam syarikat Islam ini tidak serius dalam bersumpah, dalam sumpah organisasinya, karena banyak sekali yang melanggar sumpah tersebut. Yang kedua, ini terkait dengan perilaku anggota syarikat Islam yang tidak mencerminkan syarikat Islam ketika itu. Kemudian adanya adanya ketidaktransparan keuangan pada syarikat Islam. Kemudian yang keempat adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam syarikat Islam itu dirasa kurang bermanfaat. Itu hal-hal yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Akan tetapi kita tahu setelah itu beliau menarik pendapatnya. Penarikan pendapat tersebut ini menunjukkan keluasan ilmu beliau dan kelapangan hati beliau, bahwasanya terdapat banyak sekali maslahat di dalam organisasi tersebut, meskipun ada beberapa hal kritik yang bersifat konstruktif yang beliau sampaikan. Jadi kritik beliau itu bersifat konstruktif terhadap organisasi tersebut. Tidak ada alasan sakit hati atau apa, tidak ada. Akan tetapi agar organisasi ini lebih baik lagi, seperti itu. Ya, Pak Fikih menjelaskan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengubah pendapatnya yang asalnya menolak kehadiran syarikat Islam atas semacam himbauan dari gurunya. Kemudian beliau mengganti fatwanya menjadi tidak lagi menolak syarikat Islam. Beberapa orang mungkin kemudian seakan melihat bahwa wah, dalam hal ini Kiai Hasyim Asy'ari seakan tidak konsisten atas pendapatnya. Bagaimana tanggapan Pak Fikih tentang hal itu? Beliau Hadratus Syekh ini sebenarnya berpatokan pada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung pada ilatnya. Dan ilat ketika beliau menulis risalah tersebut itu adalah yang pertama, beliau menganggap syarikat Islam ini memecah belah umat Islam, tidak menyatukan umat Islam, karena malah mengkotak-kotakkan. Beliau berpendapat demikian. Kemudian dengan demikian ketika ilat tersebut tidak ada, artinya semua dirasa bahwasanya dengan organisasi ini malah bisa menyatukan umat Islam, maka dan dengan maslahat-maslahat yang lebih besar, maka beliau menarik pendapatnya. Ya, menarik sekali ya Pak Fikih, karena dalam hal ini sebuah hukum itu diimplementasikan sesuai dengan alasan atau ilat yang ada dalam hal ini, dan itu diimplementasikan atau dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu kita tahu saat ini syarikat Islam mungkin masih ada, dan Pak Fikih mungkin bisa menjelaskan bagaimana syarikat Islam di zaman ini, bagaimana penyebarannya, apakah menyebar ke seluruh Antrio Nusantara atau hanya terpusat di Pulau Jawa mungkin, dan bagaimana apa yang ingin dilakukan oleh syarikat Islam ke depannya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Fikih. Terkait dengan syarikat Islam saat ini memang belum ada yang tampak secara masif. Eksistensinya memang ada, dipimpin oleh Profesor Hamdan Zulfa saat ini, itu ada, tapi gerakannya ini tidak begitu dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang memang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini untuk meningkatkan para ulama, meningkatkan keilmuannya, itu fokus pada kaderisasi ulama, sehingga gerakan Nahdlatul Ulama ini lebih bisa dirasakan dan kaderisasinya terus berlanjut, sehingga
kita dapat merasakan manfaatnya baik di kota maupun di desa, itu salah satu daripada keistimewaan Nahdlatul Ulama, daripada Sarekat Islam untuk saat ini. Dan kita dapat belajar juga karena para tokoh pendahulu Nahdlatul Ulama itu banyak juga mengenyam pengalaman dalam Sarekat Islam, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini dapat membawa kebaikan Nahdlatul Ulama juga. Ya. Pak Vicky, pertanyaan terakhir, dan mungkin ini bisa diambil pelajaran oleh teman-teman tentang apa nilai atau lesson learn yang dapat kita ambil dari organisasi Syarikat Islam ini, yang menjadi nilai keunikan dan kita dapat mengambil pelajarannya untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Syarikat Islam ini kan tujuannya adalah menyatukan umat Islam. Ketika itu memang belum ada organisasi, sehingga yang diusung memang pertama adalah kita dapat mengambil pelajaran tentang persatuan umat. Kemudian selanjutnya mengenai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kemudian ukhuwah basyariyah, sehingga menunjukkan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi umat Islam saja, tetapi bagi semesta alam. Ya. Terima kasih Pak Vicky. Teman-teman NU Online, sekian segmen tentang pembahasan Syarikat Islam dan bagaimana ulama pada saat itu menanggapi organisasi tersebut, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Saya Aris Abrodukrani dan bersama beliau Bapak Dr. Muhammad Vicky Ardiansyah. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.